Nah, ini cuma ceramah Jumat aja di situ sama kajian setiap pagi. Masya Allah. Udah Afdal gimana? Udah Afdal? Tadi ada Nawal. Lagi beres kayaknya. Videonya di-posting dulu katanya. Bang, bisa. Bang Papa. Siap, saya siap. Masya Allah. Mentor Bang Abdal. Ada mau nanya deh. Mengadakan acara, saya harus hadir biar kena halilintar. Silakan Ustaz, mau nanya katanya. Apa itu? Ustadz kalau dari 2019 di anggota, terus pengen masuk ke anggotaan, boleh nggak tuh? Maksudnya Mas Dia udah daftar jadi baru. Iya, dia nggak aktif. Kalau nggak aktif sama sekali selama 6 bulan nggak ada belanja, boleh Ustaz. Oh gitu. Ya, syaratnya cuma itu. Selama 6 bulan terakhir tidak ada belanja sama sekali, tidak ada input di HSIS sama sekali, boleh didaftarkan lagi. Oh, ke saya boleh gitu ya. Ya, Kalau nggak, kalau misalnya aktif masih aktif nggak bisa gitu, Ustaz. kalau aktif nggak bisa Ustaz, karena ini untuk menjaga ini etika dengan mentor lamanya. Kalau dia masih aktif, tidak boleh. Statusnya kayak suami istri belum bercerai itu, istrinya nggak boleh dinikahi oleh orang lain lagi, gitu. Nah, Nggak, maksudnya ini namanya diganti atau gimana handphone kalau lain, alamatnya. kalau itu lain lagi ceritanya itu. Oh gitu. Nah, masalahnya banyak banget nih. Iya. Kawan-kawan saya di IKN Jakarta Selatan, dia diprospekin langsung sama Presdir Raja Agung datang ya. Cuman mereka juga pada gak aktif tuh. Akhirnya udah dah kayaknya ente yang jadi nih gitu. Jadi malah bosnya itu yang ngajak kayaknya orang Mampang juga, ada nggak sebutin kan namanya, inisialnya RA gitu kan. Tapi mereka nggak dia di apa kayak kita kan ada training, ada gitu lah kan. Yang penting itu kalau MLM intinya, kalau jaringan, kalau nggak ada pembinaan, kadang mati, ya jadi mati udah. Iya. Ini teman-teman saya di kalau nggak aktif sih boleh, Ustaz. Kalau nggak aktif boleh, Ustaz. Karena kalau masih aktif dalam arti belanja rutin, walaupun cuma satu produk dalam 6 bulan terakhir, itu statusnya aktif. Ya di kode etik kita tidak boleh yang masih aktif di ini didaftarkan lagi. Oh gitu. Karena terus dengan, ketika tahun ke-7 dia belanja, nah itu gimana? Aktif lagi nggak dia? Gimana Ustaz tadi? 6 bulan nggak belanja nih, nggak aktif. Tiba bulan ke-7 dia aktif belanja gitu. Aktif lagi nggak tuh? Statusnya jadi aktif, Ustaz. Oh gitu ya? Iya, pokoknya 6 bulan terakhir sejak mau misalkan 3 tahun nggak pernah belanja sama sekali. Tiba-tiba bulan Juli belanja. Nah ini kan Agustus, sih statusnya berarti aktif, Ustaz. Oh, nomornya masih bisa pakai nomor ID lama gitu? Iya, kayak saya kan nomor ID lama banget itu tahun 2002 itu. Oh gitu. Bisa, Ustaz. Jadi di HN itu tidak ada nama yang dihapus kecuali atas permintaan si yang punya nomor ID. Jadi tetap, walaupun nggak aktif tetap tercantum. Tapi kalau dia tidak aktif, pas didaftarkan lagi bisa, karena statusnya tidak aktif. Gitu, Ustaz. Tapi tidak dihapus di HNI. Paling nanti pas dia terdaftar dengan daftar baru karena dia status awalnya tidak aktif, maka nomor lamanya menjadi tidak aktif, maksudnya tidak bisa lagi karena sudah dapat nomor baru dengan apa namanya? Syaratnya misalkan KTP, ya KTP kan NIK-nya sama, maka otomatis yang lama jadi hilang, gitu, tidak aktif gitu. Ya makasih Pak. Syukron jazakallah. Nah kalau dia statusnya masih aktif berbelanja dengan nomor ID atau NIK yang sama nggak bisa didaftarin, nggak mau, sistemnya ngeblok.
Oh gitu. Ya, makanya misalkan, kecuali misalkan yang daftar istrinya itu bisa strategi begitu. Iya, iya, iya. Iya, kalau yang seperti itu bisa. Makasih Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdal kali ini. Kita mulai saja kali ya, biar mulai sharing-sharing singkatnya, habis itu kita banyak dialog, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul Islam, kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watih wa man jahada fi sabilih wa man tamassaka bi sunnatih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar? Sekalian sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, selalu disehatkan jasmani kita, selalu disehatkan maknawiyah dan rohiyah kita, dan juga disehatkan bisnis dan finansial kita, rupiah kita. Baik Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, sudah ada 8 ya. Kalau sholat sudah sah berjamaah, kalau di Zoom sudah terhitung banyak ya, lebih dari 2 orang. Maka dari itu kita segera mulai saja. Ini adalah pertemuan ketiga, atau kita kasih judul ngomset amazing yang ketiga. Kita berharap ini kita rutinkan berapapun yang datang. Berapapun yang datang kita rutinkan, kemudian insya Allah paling lama jeda sehari setelahnya, hasil record ini kita tayangkan di YouTube, di channel YouTube. Sehingga Bapak sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengulang home sharing kita, kemudian ingin share juga kepada mitra-mitra yang lain, ilmu yang sedikit tapi kita rutinkan ini, maka bisa ya menyimak di channel YouTube yang ada. Yang kedua, Bapak sekalian, ya, kita sengaja rutinkan ya tiap pagi jam 7 sampai sekitar maksimal setengah 8. Ya harapannya kemudian ini jadi kebiasaan baik kita. Ya, kita jadi punya ilmu, punya knowledge, kita jadi punya skill, ya, punya kecakapan, ya, punya kemampuan teknis, dan harapannya nanti juga terbangun attitude atau perilaku atau sikap yang baik sebagai seorang wirausahawan. Ya. Karena dalam perjalanannya nanti, ya, sebagai sebuah bisnis tentu tidak mulus seperti kita berjalan di jalan tol. Ya. Di sana ada kendala, di sana ada rintangan, bahkan kadang-kadang rintangannya sangat berat. Nah, disinilah kemudian sikap, ya, sikap diri sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang bisnismen, itu diuji. Nah, di antara yang bisa kemudian menjadikan trigger kita untuk bertahan adalah ketika kita punya komunitas. Nah, yang senantiasa kemudian memberi support, ya, memberi dorongan, ya, saat kemudian kita merasa lemah, kemudian diberikan support, ayo kita bisa, dan lain-lain. Nah, terus kalian, pada 2 pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian-bagian awal, ya. Yang pertama tentang 3 prinsip, 3 hal yang secara pribadi saya yakini menjadi titik utama agar kita kemudian bisa mendapatkan omset yang bagus di HNI dan hasil yang bagus. Ya, paling tidak pengalaman saya sampai sekarang menjadi di level Gold Executive Director mencoba menyimpulkan hal ini. Yang pertama,
segera jadi ED. Ya. Terus kalian segera jadi ED. Saya sengaja ulang-ulang terus ini agar merasuk dalam mindset kita, agar ini menjadi semangat kuat dalam dada kita, dan ini harus menjadi grand design yang harus kita bikin di HNI. Kalau ingin sebagai peniaga halal mat HNI ini menjadi bagus hasilnya, dan dengan itu kita semangat, maka harus camkan dalam kepala kita bersama-sama, ya, bagi yang belum ED harus segera ED, harus segera menjadi Executive Director. Yang kedua, ya, ketika bergabung, ya, agar omset berjalan bagus, maka kita harus segera jadi stokis. Ya. Tidak usah banyak teori, kalau produknya ada siap, jualannya mesti lebih lancar. Ya. Lucu kan kalau kemudian kita jualan ke orang, ketika kemudian banyak yang request produk, ternyata kita tidak siap produknya. Yang kedua, yang ketiga, terus kalian, ya, yang ketiga, maka suka nggak suka, kalian, suka nggak suka, maka kita harus segera menjadi, nah sampai mana tadi, saya tadi agak klik-klik, suka nggak suka terus kalian, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, apapun peringkat kita, ya, pastikan kita memiliki agenda untuk mentargetkan, ya, omset kita minimal di angka 10.000. Nah, kenapa? Karena setelah omset kita ada di angka 10.000, hasilnya sangat terasa bagus. Ya, sangat terasa bagus apapun pangkatnya. Ya, apapun pangkatnya. Paling tidak sekalian, angkanya pasti sudah di angka juta, dan ini sudah bisa lumayan, ya, menghasilkan sebagai sebuah bisnis. Karena kalau bisnis ini tidak segera menghasilkan, orang-orang kadang-kadang cepat putus asa, kok nggak menghasilkan dan lain-lain. Nah, 3 hal ini yang kemudian menjadi bahan awal diskusi kita, ya, perbincangan kita di sesi Omset Amazing ini. Yang pertama, bagaimana kemudian segera jadi ED. Ya, datang lagi kepada mentornya, bagaimana segera jadi ED. Ya. Secara teorinya sudah kemarin, ya, syaratnya ED ada 6 senior manager. Kemudian syarat senior manager ada 3 manager. Ya, syarat menjadi manajer, kalau akumulasi 3.000 poin, maka kalau ingin cepat, pastikan bulan Agustus ini, dalam promo 1 bulan, 1.200 poin, atau nilai rupiah produknya sekitar 4 juta. Ibarat motor, ini adalah masa, kata orang-orang namanya in train, atau try on. Ya, kita diuji, ya, dalam kecepatan yang sangat cepat ini, kita mampu nggak melewati ujian awal untuk segera menjadi manajer tadi, ya, untuk segera menjadi manajer. Maka dari itu, kesimpulan umum awalnya adalah, bagi yang baru bergabung atau belum menjadi manajer, pastikan bulan ini jadi manajer. Nggak pakai lama. Yang kedua, ya, bagi yang belum jadi stokis atau SC, ya, pastikan bulan ini juga menjadi SC atau stokis. Ini mumpung masih tanggal 6, ya, masih punya waktu yang cukup lama. Ya. Karena kalau sekalian ikut promo yang jadi manajer 1.200 poin itu dan menjadi stokis atau SC, hasilnya akan berbicara beda. Ya, paling tidak 1,5 sampai 2 kali lipatnya hasilnya akan didapatkan oleh Bapak sekalian yang menjadi manajer sekaligus stokis daripada mengejar promo manajer 1.200 saja. Ya, yang dikerjain sama, tapi menghasilkan 1,5 sampai 2 kali lipat. Bagi orang-orang yang punya feeling bisnis yang kuat, ya, calon orang-orang sukses dalam dunia dagang, maka lebih menguntungkan mengerjakan hal yang sama, tapi 2 kali lipat, 1,5 sampai 2 kali lipat. Nah, hingga ini akan menjadi semangat bersama. Ya. Orang ngerjainnya sama, tapi hasilnya lebih besar. Tentu kita berpikir untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Baik, nah kemarin saya sudah janjikan juga bahwa hari ini atau sesi ini, ya, dalam 30 menit ke depan paling lama, ya,
kita nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama berjam-jam kita ya, setengah jam pemaparan, setengah jam berikutnya diskusi. Atau kalau mulainya lebih tepat waktu, berarti ada banyak waktu untuk berdiskusi, sharing, pengalaman, testimoni, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tentang jadi stokis. Saya tidak tahu persis apakah semua sudah jadi stokis atau belum, ya, tapi pelajaran besarnya adalah, Bu sekalian, ya, semua orang-orang yang berhasil baik di HNI, saya ulangi nih, semua orang-orang yang berhasil baik di HNI, mayoritasnya adalah stokis. Saya ulangi lagi, murojaah nih biar apa meresap dalam kepala kita. Semua orang-orang yang berhasil baik di HNI, ya, mayoritasnya ya pasti ya, insya Allah dia pasti stokis atau stock center, baik dari baik sebagai SC yang modalnya cuma 5 juta ya, malah kemarin bulan Juli ada promo ya, promo dapatkan new branding, ya, lumayan itu, saya hitung ada new branding, dapat peralatan branding ya, kemudian ada dapat untuk pendaftaran baru RAO 10, kalau dihitung-hitung sekitar 300 ribuan itu. Artinya HNI mensupport Bapak sekalian yang kemarin bulan Juli daftar menjadi SC baru, itu dapat tambahan, tidak dalam bentuk rupiah, tapi dalam support berupa new branding dan paket pendaftaran anggota baru, paket pendaftaran mitra baru sebanyak 10, dan itu menjadikan kita dapat keuntungan tambahan sekitar 300 ribu. Ya, saya belum tahu nih bulan Agustus ini dibuka lagi atau enggak, tapi Bapak sekalian, ya, segera jadi stokis. Ya, kenapa? Dengan stokis produk banyak dan kita siap berjualan. Mungkin mengawali dengan 5 juta ya, tapi kemudian bisa repeat order banyak. Ya, kalau kita jualannya serius. Saya sarankan kalau jualan memang harus serius. Ya, kalau jualan harus serius. Kebetulan saya dari dulu itu sering melatih tim sales di kantor-kantor di perusahaan, bagaimana kemudian memiliki performa selling, performa menjual yang prima lah bahasa kita. Sehingga memang setiap saat saya kalau ada sesi-sesi begini, saya siapkan dengan sebaik mungkin ya, background sekarang eranya Zoom ya, eranya online, background online kita siapkan ya. Sengaja saya siapkan background seperti sekarang misalkan, atau kemarin sengaja saya pasangkan background itu kebetulan memori sebelum pandemi ya, pas ada grup tour. Saya dulu mengelola perusahaan travel, ada grup tour ke Eropa Barat ya sebelum pandemi, persis beberapa hari sebelum Indonesia lockdown itu ya. Kemudian itu sebagai penyemangat ya, agar kita tetap optimis ya. Baju saya siapkan pakai baju HNI seperti ini dan seterusnya. Kaitannya apa dengan stokis bos sekalian? Kalau kita ingin menjadi seorang penjual atau peniaga yang hebat, maka kita harus persiapkan semuanya dengan baik. Stokis ya, menjadi stokis itu adalah salah satu prasyarat yang menjadikan performa penjualan kita menjadi performa yang sangat bagus ya. Orang akan menilai ini jualannya serius enggak sih. Setiap kali saya pesan, setiap kali produknya tidak siap misalkan. Nah, dari sinilah kemudian sekali lagi sekalian, menjadi stokis itu tidak sekedar pilihan, tapi menjadi stokis adalah keharusan bagi kita semua. Kalau ingin jualannya serius, ya. Dan saran saya, kalau jualan memang harus serius. Contoh nih sekalian, contoh kenapa menjadi stokis dan jualan itu harus serius. Terus kalian pernah nggak ngikuti orang di rumah, ada orang jualan, biasanya pakai dasi ya, pakai dasi, jualan, datang ketok-ketok dulu ya, kalau sekarang pandemi mungkin jarang. Ketok-ketok, ternyata apa? Mohon waktu sebentar terus kalian, saya ingin menawarkan produk, biasanya ada ikat pinggang, ada macam-macam dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh
si sales ini sekalian, biasanya si sales ini menawarkan dengan begitu percaya dirinya. Dagangannya diperlihatkan dengan baik, kemudian orang ini menyampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas, ya, pakaiannya pun terlihat perlente, ya, seperti orang kantoran. Karena apa? Dengan demikian, sekalian, orang akan melihat bahwa dia serius jualannya. Dengan kita kemudian memperlihatkan performa yang bagus dalam berjualan dan lain-lain, maka akan menjadikan orang lain juga merasa yakin dan optimis dengan apa yang kita jual. Karena begini, sekalian, prinsipnya jualan itu adalah mentransfer keyakinan. Ya, saya ulangi nih. Jualan itu mentransfer keyakinan. Begitu kemudian dalam performa kita menjual, jadi menjual itu adalah mentransfer keyakinan. Ya, menjual adalah mentransfer keyakinan. Maka ketika kemudian, ya, ketika kemudian keyakinan kita tidak utuh, dalam menjual juga kita tidak utuh, sekalian. Baik, kita lanjutkan. Sekalian, saya ulangi, bahwa yang namanya jualan itu adalah transfer keyakinan. Begitu sekalian kemudian keyakinannya tidak utuh, maka begitulah yang diterima oleh konsumen, oleh orang lain. Begitu kemudian kita sering ya dalam menyampaikan bisnis kita halal HNI ini, kemudian kita terlihat performanya tidak kuat, tidak utuh, maka seperti itu pula yang akan ditangkap oleh orang lain. Nah, dalam hal ini, ya, ketersediaan produk itu menjadi hal yang sangat penting dalam soal pemenuhan kebutuhan. Apalagi kemarin di era pandemi misalkan, di mana orang kebutuhannya begitu sangat cepat, tidak tidak boleh ada jeda waktu yang lumayan panjang dan lain-lain, maka kemudian menjadi stock center atau stokis dengan ketersediaan yang bagus produknya menjadi syarat yang penting. Bayangkan sekalian, kalau sekalian menjadi agen atau mitra di HNI, kemudian misalkan bawa kopi sevel, ya, kita bawa kopi sevel misalkan, ini contoh saja. Misalkan bawa kopi sevel, kemudian karena sebelumnya tidak pernah jualan kopi, bawa kopi sevel, ditanya sama teman-teman kita di kantor misalkan saya Mas Bambang misalkan, Pak Bambang sekarang jualan kopi ya. Nah, ini problem bagi kita kalau kita tidak memiliki percaya diri yang bagus, semangat yang bagus dalam hal nge-branding ini. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki percayaan diri yang bagus, ya, performa yang bagus, maka biasanya kita akan malu. Ya, masa saya bos travel misalkan dikenal sebagai orang jualan kopi. Nah, kalau kita tidak cukup kuat, ya, rasa percaya diri dan performanya, maka kita akan malu-malu mengatakan, oh enggak, saya enggak jualan kopi. Nah, itu kopi buat apa? Nah, yang kopi yang tadinya kita tenteng di depan bisa kita balik, oh enggak, ini cuma titipan dari orang dan lain-lain. Nah, sekalian, dari sinilah kemudian ya, kita diajarkan oleh kondisi bahwa suka nggak suka, ya, stokis itu menjadi wajib dan penting bagi kita. Wajib ini bukan berarti kayak sholat, kalau ninggalin sholat menjadi berdosa, tetapi wajib di sini artinya bahwa ketersediaan produk, kesiapan kita mendistribusikan setiap saat dibutuhkan oleh calon konsumen kita, kemudian kemampuan kita mendeliver produk-produk itu sebanyak dan seluas mungkin melalui semua media-media yang ada, ini menjadi wajib bagi yang mau serius menghasilkan hasil yang bagus. Saya kembali lagi kepada cerita-cerita kemarin yang walaupun kemudian akhirnya menjadi ini ya hoax ternyata ya, prank ternyata yang kasus sumbangan 2 triliun. Saya membayangkan kalau benar-benar terjadi ada orang nyumbang 2 triliun, kira-kira kalau dia bisnis omsetnya berapa? Ya, omsetnya berapa? Kalau dia misalkan yang dia sumbangkan kayak kita lah 2,5% ya, kalau asumsinya zakat 2,5%. Berarti berapa? 2,5% kan dari penghasilan, bukan dari omset.
Ya, 2,5 dari penghasilan. Kalau 2,5 dari penghasilan berarti kali 40, dia ada 80 miliar penghasilannya. 80 triliun. Omsetnya berapa kalau dia keuntungannya adalah 10%, berarti ada 800 triliun. Bayangkan produk sebanyak 800 triliun itu seperti apa misalkan. Nah, dari sinilah kemudian sekalian, betul, kalau kita ingin punya hasil yang banyak, maka produk yang bisa kita jual, yang harus kita jual juga harus banyak. Ya. Kalau ingin mendapatkan hasil yang besar, maka volume yang kita jual juga harus besar. Udah jangan percaya dengan ada anggapan bahwa saya ditawari kok bisnis yang tidak perlu menjual, tapi kemudian hasilnya banyak. Ya, nggak ada. Biasanya nanti prank-prank lagi itu. Percaya saja, kalau ingin hasil yang banyak, maka jualannya harus banyak. Nah, pertanyaannya kan kemudian bukan soal banyak atau kecilnya, tapi gimana cara kita menjual. Apakah harus jualan personal sendirian, ataukah ini menjadi jualan grup secara bersama-sama. Nah, itu bedanya di situ. Tapi semua adalah intinya ada pada jualan. Bisnis is jualan. Bisnis adalah jualan. Nggak ada bisnis kalau nggak ada penjualan. Nah, saya kemarin dapat postingan dari bahasanya chat time, minuman bubble yang ada di mall-mall itu. Ya. Sekarang chat time itu bikin model gerobak kayak es krim yang dikayuh, ya. Biasanya kan kayak walls itu yang dikayuh orang, kemudian jalan ke komplek-komplek itu. Chat time itu melakukan itu. Padahal sekalian selama ini itu kan minuman agak keren ya di mall-mall, harga minimal 20.000, anak muda pada suka. Cuman mallnya sekarang tutup. Mall pada tutup masa PPKM. Ini PPKM apa saya nggak tahu sekarang ya. Dulu ada darurat, sekarang level 4 nih yang sampai tanggal 9 Agustus nggak tahu PPKM apa namanya. Ya, ngapalinnya susah ya. Nah, karena mallnya pada tutup, akhirnya kemudian ya para pegawainya itu dibuatkan dibuatkan gerobak dorong ya kayak sepeda gitu. Ya, kemudian dia berjalan keliling ke komplek-komplek. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada penjualan. Ya, agar ada omset. Yang dari penjualan dan omset itulah kemudian hasilnya ada. Tapi kalau nggak ada penjualan, nggak ada omset, ya nggak ada hasil. Dan itulah bisnis. Dan kunci dari penjualan itu ada di stok produk. Dan stok produk itu kuncinya ada di stokis. Sehingga sekalian, ya, kalau boleh dikatakan menjadi stokis itu hukumnya wajib. Ya, ini bukan wajib syariat ya, tapi wajib konsensus bisnis. Sehingga sekalian, ya, tidak akan menghasilkan yang besar, ya, tidak akan menghasilkan yang besar kalau Bapak sekalian tidak segera menjadi stokis. Ya. Karena dengan stok ada siap, maka setiap saat bisa didistribusikan. Nah, tentang bagaimana menjadi stokis, saya kira semua sudah paham, ya. Saya kira semua sudah paham bagaimana kemudian untuk SC atau stock center itu minimal 5 juta. Namanya minimal ya boleh lebih dari itu. Saya sih menyarankan ya di awal tidak harus besar dulu minimal 5 juta, tapi pastikan produk yang kita pilih adalah produk yang repeat ordernya bagus. Tidak harus banyak ragam produknya. Ya semua produk ada, cuman masing-masing 1 atau 2 biji begitu. Tapi kemudian bingung. Mendingan yang sudah pasti laku. Jualan apa yang paling enak loh sekalian? Jualan yang pasti laku. Saya sering ditanya oleh teman-teman, Pak Bang, bisnis apa yang sekarang itu bagus di era pandemi atau apapun? Saya punya jawaban yang unik. Ya. Jawabannya kadang-kadang bikin orang sebel. Jawaban saya bikin sebel. Apa jawaban saya? Kalaulah agama tidak melarang, ya, kalaulah pemerintah dalam negara juga tidak melarang, maka jualan yang paling prospektif dan paling bagus itu adalah jualan narkoba. Ini jangan dipelintir ya. Ini nanti kalau dipelintir-pelintir repot. Jualan yang paling
Prospektif, kalau agama tidak melarang, negara tidak melarang, maka adalah jualan narkoba. Kenapa sekalian? Karena narkoba itu repeat ordernya bagus, karena orang kecanduan. Bener ya? Dengan narkoba repeat ordernya bagus. Ya, kecanduan soalnya, begitu ngisep kemudian tertarik lagi. Ya, sayang negara dan agama melarang, jadi saya nggak menyarankan. Yang kedua, ya tidak perlu promosi, karena kalau promosi ditangkap. Tidak perlu promosi, orang sudah pada nyari karena dia kecanduan. Yang ketiga, tidak ada ceritanya narkoba ngutang, ditembak sama pengedarnya. Jadi mantap sekali itu. Apa mantapnya? Satu, dia tidak perlu promosi, ya repeat ordernya bagus, dan kemudian dia itu bayarnya tunai. Ini kalau yang seperti ini, bisnis seperti ini bagus secara bisnis ya, di luar soal moral. Nah, bagaimana kemudian di HNI, ya, sekalian sebagai stokis menemukan clue itu. Produk yang repeat ordernya bagus dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita atau pasar potensial yang menjadi segmen kita. Nah, sebagai pembisnis biasanya punya feeling lah. Syukur-syukur ada data ini, data statistik. Ada bikin semacam survei kecil-kecilan di lingkungan terdekat kita, bikin pertanyaan, ya. Pakai close survei aja, survei tertutup. Jangan ditanya, Pak, kalau produk HNI sukanya apa? Itu susah nanti. Tapi sebutkan saja, misalkan, Pak, ini produk HNI, ada kopi Sevel, khasiatnya ini, ada HNI Cafe, khasiatnya ini, ada MHS, macam-macam. Bapak kalau di antara 7 item ini, ya milih yang mana? Suruh milih aja misalkan. Nah, pilih produk yang paling disuka apa misalkan. Nah, dari sini kita bisa punya data ya. Bisa punya data, tapi di luar kita harus pakai survei-surveian, biasanya seorang pebisnis yang handal itu atau yang punya kans handal itu biasanya sudah mulai bisa mengira, oh di daerah saya ya dengan kultur tertentu, tingkat ekonomi tertentu, maka orang ini lebih banyak mungkin suka dengan produk ini, produk tertentu dan lain. Atau lagi musim tertentu kayak sekarang lagi pandemi, ya kira-kira yang bagus untuk meningkatkan imunitas apa dan seterusnya. Ya, di masa pandemi ini sekarang saya lebih sering menjual misalkan produk Procumin misalkan. Ya, sekarang orang banyak nyari produk Procumin, baik yang propolis atau yang habatus sauda. Dan saya sebagai stokis juga banyak ya, lumayan penjualan Procumin propolisnya itu lumayan tinggi karena orang banyak membutuhkan dan kita berikan edukasi kepada mereka tentang itu. Sehingga bisa saja buka stokis hanya produknya Procumin misalkan, senilai 5 juta bisa saja. Atau misalkan yang semua orang pakai kopi, misalkan ya kopi. Nah, dari sini Bu sekalian, kita sudah mulai running nih, ya dengan mulai berjualan secara lancar, produknya siap dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi prasyarat kedua agar kita kemudian mendapatkan hasil yang bagus. Ya, karena produknya siap, performanya ada, orang kemudian menjadi yakin dengan apa yang kita jual, dan pada akhirnya hasilnya akan bagus. Dengan menjadi stokis, apalagi sudah menjadi ED, maka hasilnya bisa kita dapatkan berapa persen, 35% dari sisi jaringannya, kemudian dari stokis 11%. Ada sekitar 48%. Dan ini adalah hasil yang lumayan, daripada kita belum jadi ED, atau kita masih manajer biasa. Dengan menjadi ED, kemudian jadi stokis, jualannya menjadi banyak dengan persentase rabat yang lebih tinggi, ini akan menghasilkan hasil yang lebih besar. Ya, hasil yang lebih besar. Apalagi kalau kita targetkan minimal, poinnya minimal 10.000 secara grup, bisa dibayangkan hasilnya seperti apa. Baik sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan secara umum. Bagaimana caranya kemudian Bapak sekalian ingin mendapatkan hasil, ingin mendaftarkan menjadi stokis atau SC dan lain-lain, Bapak sekalian silahkan kemudian menghubungi ya mentor atau yang mengajak Bapak sekalian bergabung dalam sesi Zoom kali ini. Ya, semoga kemudian kita bersama bisa menjadi lebih bagus lagi dalam penjualan ke depan bersama dengan HNI, bersama dengan grup Bapak sekalian. Ya, prinsipnya mengingatkan 3 hal utama tadi. Yang pertama, segeralah jadi ED. Ya, datang lagi kepada para mentor, kemudian bagaimana segera cepat jadi ED.
Yang kedua, ya pastikan segera jadi stokis. Kalau bisa bulan Agustus ini kita dan mitra-mitra kita diarahkan untuk jadi stokis. Ya, mumpung HNI sekarang produk-produk HNI sedang boom dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, omsetnya senantiasa meningkat dan tidak ada pilihan lain kecuali segera saja jadi stokis. Ya. Dan yang ketiga, ya, dalam jangka panjang, pastikan sekalian ya segera menghasilkan omset di angka minimal 10.000 poin. Ya. Karena dengan itu maka hasilnya akan lebih besar lagi buat kita semuanya. Baik sekalian, sesi pagi kita hari ini tentang stokis, membangun performa bisnis yang bagus, membangun keyakinan kuat kepada para calon konsumen kita, calon mitra kita dengan menjadi stokis. Dengan begitu kemudian ya, bisnis insya Allah lancar, produk tersuplai dengan baik, dan hasilnya akan lebih bagus lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita ngobrol, diskusi, testimoni, atau masukan-masukan yang hebat dari Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kita mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Dan dari saya akhiri. Setelah ini kita buka waktu untuk diskusi, sharing, masukan, pertanyaan, apa saja. Dan perbaikan-perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekalian. Silakan, barangkali ada yang mau sharing, ada yang mau memberi masukan. Saya coba baca chat dulu, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya dengan Muhammad Pak Bambang. Ya. Iya, saya daftar melalui Pak Aswal waktu itu. Ya, mau nanya Pak Bambang, kebetulan kan saya punya toko herbal ya. Iya. Ya, sudah ada juga beberapa produk HNI, walaupun saya belum menjadi stokis. Yang mau ditanyakan, untuk material promo HNI sendiri itu sebenarnya ada nggak sih ya Pak Bambang ya? Iya. Jadi orang tahu bahwa di toko kita tuh ada jual produk HNI. Gitu. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Almudi. Terus kalian, materi promo standar yang ada di HNI itu, yang berupa fisik itu ada yang disebut sebagai branding stokis. Branding stokis itu berupa ada spanduk, ya, spanduk kecil untuk dipasang biasanya di depan tempat kita jualan atau stokis, bisa di rumah atau di toko dan lain-lain. Yang kedua ada juga stiker yang strip, seperti kalau kayak kita di Indomaret itu kan di dalam atau di luar tokonya ada semacam itu. Nah itu juga ada di HNI. Biasanya kalau lagi ada promo kita bisa mendaftar stokis sekaligus mendapatkan itu. Tapi kalau di luar itu saya kurang tahu persis nih yang terbaru kebijakannya, apakah itu juga dijual secara terpisah ya kalau di luar ada promo-promo. Nah, kemudian di luar itu sekalian, ini yang menariknya, model di HNI itu kan agak berbeda dengan jualan retail biasa. Nah, kita juga sangat menggunakan sistem networking, sehingga ketika ada stokis di satu tempat, misalkan di tempat tokonya Pak Alambudi misalkan, maka biasanya kita akan informasikan di seluruh jaringan HNI, ya, terutama yang bisa kita jangkau, bahwa di alamat Bapak, di alamat sekitar tempat Bapak itu sudah ada stokis. Sehingga siapapun bisa membeli di situ, baik di jaringan sendiri atau di jaringan orang lain. Nah, kalau sekarang di era digital seperti ini, ya, pola-pola promosinya kemudian beralih ke model-model digital. Misalkan penggunaan sosmed dan lain-lain, sehingga kemudian lebih banyak dipakai model-model pembuatan flyer atau meme yang sifatnya digital dan bisa disebarkan ke banyak tempat di sosial media, di grup WA dan lain-lain. Tapi kalau secara fisiknya, ya, yang bisa ditempel, ditaruh di
apa namanya, di tempat stokis kayak tadi ada spanduk, ada standing banner, bahkan materi itu kalau mau materi itu ada ya apa namanya soft copy-nya. Mungkin kita nanti bisa memproduksi sendiri untuk dicetak sendiri atau bagaimana juga disiapkan oleh manajemen di HNI. Secara umum begitu Pak Mudi, sehingga mudah-mudahan ini juga memfasilitasi untuk membantu promosi. Begitu Pak. Baik. Secara umum. Baik, makasih Pak Bambang. Nanti coba saya mungkin komunikasikan ke Pak Aswal ya. Siap, ya. Ya, syukron Pak infonya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang mau sharing informasi, kabar gembira dan lain-lain, kami persilahkan. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja Bapak sekalian ya. Memang kita siapkan sesi kita tidak panjang-panjang, ya. Pemaparan dan diskusi atau tanya jawab itu memang kita rencanakan maksimal 1,5 jam, ya. Sehingga kalau lebih cepat selesai juga nggak ada masalah. Yang penting satu tema dan satu satu tema dan satu pembahasan sudah kita sampaikan, dan nanti kita selesai untuk Bapak sekalian bisa segera beranjak ke aktivitas berikutnya. Baik Bapak sekalian, saya baca chat-chat dan lain-lain ini memang linknya kayaknya bocor ke beberapa kawasan negara, dan ternyata yang banyak masuk ini orang-orang nggak jelas, orang-orang aneh, dan kecenderungannya kepada kecenderungan kecenderungan amoral. Oh, ini ada yang nanya akun YouTube-nya. Ini kebetulan saya pakai akun pribadi ya, tidak khusus akun YouTube yang khusus HNI. Jadi saya tuliskan nanti di ini akun YouTube saya Abah Halilintar. Ya. Ini akun YouTube baru, belum lama, maksudnya baru beberapa postingan, ya. Dan semoga kemudian akun YouTube-nya belum. Silakan nanti di searching aja di akun YouTube channel Abah Halilintar, ya, di searching Abah Halilintar nanti ada di situ, ya, dan playlistnya ada di Ngomset Amazing, ya. Bisa lihat di playlistnya Ngomset Amazing. Kita baru posting 2 dari 2 pertemuan yang ada sebelumnya, dan insya Allah nanti setiap selesai kita sesi pagi ini, maksimal besoknya kita tayangkan, karena memang kita tidak live ya. Kenapa tidak live? Ya, untuk menghindari hal-hal kayak tadi, ya. Untuk menghindari hal-hal kayak tadi, ya, agar kemudian kita bisa edit-edit, ya, agar bisa kita edit-edit secara lebih baik. Baik sekalian, saya kira tidak ada lagi yang akan sharing atau pertanyaan-pertanyaan. Ini malah banyaknya umpatan-umpatan dari orang-orang nggak jelas di chatting ya. Saya kira kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya akan akhiri. Paling sekedar reminding, mengingatkan tentang beberapa hal tadi yang sudah kita bicarakan, yang kemarin juga sudah kita bicarakan. Yang pertama, ya, kalau ingin hasilnya bagus di HNI sekalian, ya, siapapun segera jadi ED, segera menjadi eksekutif director. Nah, bagaimana menjadi eksekutif director dan lain-lain, ya, kemarin juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan nanti lihat di channel YouTube. Kebetulan saya yang bikin Abah Halilintar, di sana ada. Yang kedua, ya, segera jadi stokis. Segera, ya, segera di bulan Agustus ini yang belum jadi stokis. Ya, kalau mau ditanya gimana caranya, pokoknya jadi stokis. Pokoknya jadi stokis. Kemudian yang ketiga, kalau sudah mulai berjalan, pastikan ya segera bukukan omset minimal 10.000.
Datanglah kepada mentornya, diskusikan bagaimana cara mewujudkan itu. Insya Allah nanti dalam konteks networking, maka kita akan bersama-sama mewujudkan itu. Insya Allah sekalian kalau sudah ED, kemudian jadi stokis, dan omsetnya bisa minimal 10.000, hasilnya tidak akan mengingkari proses yang harus kalian lakukan. Dan pada saatnya nanti tentu 10.000 itu minimal. Kita berharap ya sebagai bisnis yang besar, maka omset itu akan meningkat 10.000, 100.000, atau mungkin 1 juta dan seterusnya. Dan ini akan memberikan dampak hasil yang lebih besar lagi. Dan kalau sudah ada hasilnya, jangan lupa ya sedekahnya, jangan lupa infaknya, jangan lupa zakatnya. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah akan berikan berlipat ganda lagi buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya semoga bermanfaat. Hari ini kita banyak 3 pertemuan terakhir maksudnya kita banyak berbicara pada batas-batas upaya-upaya manusia. Ya, upaya-upaya manusia yang secara teori sudah kita pahamkan. Ya. Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya pekan depan hari Selasa kita akan berbicara, kita akan diskusikan, kita akan testimonial pada bagian-bagian lain. Ya, kalau ini lebih banyak menyentuh soal knowledge, maka kemudian pada bagian yang lain kita mungkin akan bicara soal skill. Ya, dan berikutnya bicara soal attitude. Semoga dengan ini kemudian kita menjadi lebih pintar, lebih cerdas, ya, lebih pandai kemudian dalam berinteraksi dengan HNI. Sehingga rintangan-rintangan, halangan-halangan, kendala-kendala yang ada bisa kita lewati dengan baik. Baik sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya hadir. Mohon maaf dengan banyak gangguan tadi. Insya Allah nanti secara sistem, secara manajemen Zoom-nya akan kita perbaiki. Ya, semoga ya, saya heran juga di 2 pertemuan yang lalu tidak ada halangan, tapi hari ini ada problem. Tadi ada chat masuk katanya linknya tersebar ke Twitter. Kita paham lah orang-orang yang main di Twitter itu kalau udah ngomong biasanya agak berantakan dan ternyata ke bawah juga di Zoom ini. Dan sekalian, ya semoga dengan ini kemudian ke depan lebih baik, Bapak sekalian secara kepangkatan di HNI meningkat lebih tajam, dari anggota biasa segera jadi manajer, manajer ke senior manajer menuju ke director, dari director kemudian menjadi senior manager menjadi executive manager, kemudian director, kemudian senior director, dan berikutnya executive director. Setelah itu dari executive director menjadi gold executive director, berikutnya diamond executive director, berikutnya crown executive director. Nah, setelah crown kemudian menjadi sapphire, ya, kemudian menjadi emerald, dan berikutnya adalah platinum. Kalau sudah sampai di platinum, terus kalian, ya, maka nikmat Allah mana lagi yang akan kita dustakan? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian segeralah jadi stokis. Dari SC, kemudian dari SM menjadi DC, distributor center, kemudian menjadi AC, ya, agency center, dan kemudian menjadi BC. Ya. Kalau sudah jadi BC, sekalian punya kans untuk mendapatkan royalti tambahan sebesar 5% dari omset dari HNI. Ya. Kalau omsetnya 1 miliar bisa dihitung, kalau 5% ya lumayan, sekitar 50 juta di luar omset jaringan. Dan yang terakhir, bikin omset minimal 10.000. Ya syukur-syukur kemudian meningkat jadi 100.000, tentu menjadi 1 juta dan seterusnya. Nah dari situlah kemudian sebagai bisnis kita baru berbicara akan mengatakan betul bisnis HNI memang bagus kalau kita kerjakan dengan bagus, pangkatnya bagus, ketersediaan produknya bagus, dan omset akumulasinya menjadi juga sangat bagus. Sukses buat Bapak Ibu sekalian dimanapun jaringan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa ke depan. Ya, semoga Allah berikan kesempatan terbaik untuk memperbaiki kinerja kita di HNI. Cukup sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak sekalian yang mau pamitan, ya, nanti saya akan tunggu dalam waktu beberapa menit, saya akan kita matikan. Silakan juga bagi yang mau ngobrol-ngobrol santai,
Ada waktu sampai 8.15. Terima kasih Ustadz Halilintar. Begitukah Sama-sama. menyebutnya? Sama-sama Pak Romi, sudah bergabung. Oke. Terima kasih banyak ilmunya, pencerahannya. Barakallah. Sama-sama. Bagaimana, boleh bertanya? Boleh. Pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan orang yang lagi galau. Bagaimana meyakinkan diri itu di masa pandemi yang seperti ini, kemudian kita mau all out di HNI HPAI itu seberapa beresiko ya? Terima kasih Ustadz pencerahannya. Baik. Jadi pertanyaannya simpel, tapi aslinya kalau dijawab panjangnya minta ampun. Nah, kalau jawaban simpelnya sederhana. Yang pertama, bagaimana meyakinkan diri? Prinsipnya, judulnya adalah husnudzon kepada Allah. Ini paling mendasar sekali. Saya tidak ingin mengatakan berarti Pak Romi belum husnudzon, tapi ini ajakan. Sudah husnudzon, kita tetap husnudzon. Kenapa, Bapak sekalian? Ya, karena Bapak sekalian, ya, semua yang terjadi kan atas kehendak Allah. Betul ya? Ya. Dan Allah itu tidak pernah menghadirkan sesuatu itu sia-sia. Kalau di versinya Al-Qur'an ada doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi hari ini tidak ada untungnya kita mengumpat menyalah-nyalahkan kondisi yang ada. Gara-gara corona nih, gara-gara macam-macam lah. Karena apa? Begitu kemudian kita menyalah-nyalahkan kondisi yang ada, kemudian kita memilih dalam tanda kutip galau tadi ya, maka kita tambah terpuruk Pak. Dan bahaya ini, kalau terpuruk secara psikologis nanti imunitas kita turun, lebih gampang lagi kena corona. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah husnudzon kepada apapun yang Allah berikan kepada kita tentang pandemi. Yang satu. Yang kedua, kita yakin dengan apa-apa yang Allah sudah sampaikan di dalam kitab sucinya bahwa inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ayat ini mengutip Pak Yai ya, mengutip Pak Kiai. Ayat ini menyebutkannya inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ayat ini tidak berbicara inna ba'dal usri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya sekalian, kalau setelah kesulitan berarti kita nunggu kesulitannya selesai nih. Pandemi selesai nggak tahu sampai kapan. Baru Allah kirimkan kemudahan. Tapi Allah sebutkannya inna ma'al usri yusra, kata Pak Kiai, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini menarik ya. Artinya bersama dengan kesulitan pandemi sebetulnya Allah kirimkan kemudahan-kemudahan. Nah, pertanyaannya bagaimana menemukan kemudahan itu? Nah, ini yang penting nih. Ada orang yang kemudian memilih tidak menemukan. Pertanyaan saya, ya kalau saya ingin menemukan, pertanyaan saya kepada Pak Romi ingin menemukan kemudahan nggak dalam kesulitan yang ada? Betul, siap. Ingin. Tahu jawabannya pasti pengen. Nah, dari sinilah. Tapi kan tidak sesimpel itu, Ustaz. Iya, betul. Ya, tidak ada yang simpel. Maka dari itu, kita kemudian juga paham berikutnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidaklah Allah merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Kaum itu. Iya, yang pengen merubahnya sendiri. Betul. Jadi, sekalian, ada lagi yang lain, hadis qudsi menyebutkannya, ana inda zonni abdibi. Aku akan bersama keyakinan dan prasangka hambaku. Sehingga saran saya memang sebagai manusia galau, iya, manusiawi sekali. Gak ada yang salah dengan galau. Yang salah adalah ketika menjadikan galau sebagai rutinitas keseharian kita. Nah, itu bahaya. Menjadikan galau sebagai rutinitas. Sehingga saran saya sekalian, bagaimana agar kita ketika galau kembali menjadi bagus, optimis, berkumpullah
dengan orang-orang yang optimis, berkumpullah dengan orang-orang yang punya ide-ide kreatif banyak. Karena suasana hati itu menular. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suasana hatinya nggak bagus, kita bisa ikut-ikutan nggak bagus. Ya. Kenapa orang ngerumpi itu rame? Karena temanya sejalan, searah. Ya. Kalau ada dua orang yang dalam rumpiannya tidak sejalan, yang satu suka ngerasa ngegosip, yang satu tidak suka, nggak jadi berumpinya itu. Nah, dengan sesi-sesi seperti ini, sebenarnya kita harapkan juga dalam rangka membangun suasana hati yang positif. Sehingga dengan suasana hati yang positif, mood kita jadi bagus, maka biasanya ide-ide cemerlang itu lebih mudah ada. Kita bisa dapatkan sumber-sumber ide dari sharing orang lain. Oh iya, ternyata bisa dengan ide-ide seperti ini misalkan. Nah, sekalian, maka kata-kata motivasinya dari motivator biasanya begini, Pak Romi. Ini sering sekali ya. Kata motivasi ini silahkan diterima dengan baik dan diaplikasikan, tapi juga boleh-boleh saja ya kita tidak menerimanya. Kata para motivator itu, orang-orang optimis maka akan ketemu jalannya. Nah, dengan kita menjadi orang yang takwa, di antara takwa itu adalah positive thinking, optimis dan lain-lain, maka Allah akan mudahkan. Allah janjinya akan berikan jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja. Ada lagi ya ja'allahu min amrihi yusra. Karena kesulitan kemudahan kan dari Allah. Kalau kita kemudian memiliki semangat jiwa yang positif, nanti akan Allah kirimkan kemudahan-kemudahan itu. Orang yang tadinya diajak susah tiba-tiba datang. Dan cerita teman-teman banyak. Ya, di masa pandemi ini yang memilih menjadi orang yang fight optimis, galonya disingkirkan menjadi optimis, ketemu jalannya. Teman-teman lama yang dulu kalau dengar HNI itu bawaannya itu nggak suka, ya, hari-hari ini malah datang untuk bertanya, oh saya ada keluhan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya. Sebetulnya bukan karena kita hebat, tapi Allah mudahkan, Allah bukakan hati mereka. Ya. Dan yang terakhir, maka dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rizki yang tidak disangka-sangka inilah rahasia besar yang Allah berikan kepada kita. Soal rizki kadang kita tidak tahu datang dari mana, tapi suka-suka Allah mau ngasih kepada kita dari arah manapun. Jadi kalau orang optimis akan ketemu jalannya. Tapi kalau orang pesimis, ya, galonya tingkat dewa, maka akan ketemu alasannya. Kan lagi pandemi, kan orang lagi susah, kan susah ketemu. Nah, kalau pesimis biasanya akan ketemunya itu. Habisnya soalnya kan, dan seterusnya itu akan banyak tuh. Kita tuh paling pandai ketika kemudian memberikan alasan-alasan. Dan kalau diperturutkan, alasannya itu akan keluar sedemikian banyak. Maka dari itu, marilah kita menjadi optimis, dan dengan optimis itu kemudian Allah akan berikan jalan keluarnya. Husnudzon kepada keputusan Allah, husnudzon bahwa Allah akan membersamai kesulitan ini dengan kemudahan, husnudzon bahwa kemudian ya sembari kita melakukan upaya-upaya yang baik, Allah akan berikan jalan keluarnya. Secara umum begitu Pak Romi, standar sekali sebetulnya, ya, standar sekali, tapi begitulah ya kehidupan ini mengajarkan agar kita selalu optimis ke depan. Itu Bapak sekalian, cukup kali Bapak sekalian ya, nggak usah banyak-banyak ya, nanti buat yang akan datang. Semoga Bapak sekalian sukses hari ini, hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, hari yang baik, maka kita berbanyak beribadah kepada Allah, dan semoga Allah bukakan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezekinya, dilancarkan bisnisnya, dilariskan produk HNI-nya, dan semoga ya, di bulan ini Agustus semua jadi ED, semua jadi stokis, dan semua mendapatkan omset minimal 10.000 poin. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya pamit yang kedua kali. Tadi sudah pamitan. Pamit yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini akan saya langsung tutup. Ya, setelah ini saya tutup. Insya Allah ketemu lagi. Insya Allah ketemu lagi di hari Selasa, Bu sekalian. Ya, tetap semangat. Ya,
apapun yang terjadi, ini semua adalah pelajaran yang harus kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala.